Bagaimana kemudian cara melihat apakah kita prioritas atau enggak? Emailnya akan seperti ini, seperti yang didapat oleh teman kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi rekan-rekan peserta prakerja. Pada kesempatan kali ini saya memiliki dua informasi. Yang pertama itu kabar baik dan yang kedua bisa saja menjadi kabar buruk bagi sebagian peserta prakerja. Kita ke kabar baik dulu. Jadi kabar baik yang pertama itu per hari ini tanggal 8 Agustus 2020 gelombang 4 pendaftaran prakerja itu resmi dibuka pada pukul 12.00 siang waktu Indonesia Barat. Jadi seperti yang bisa kita saksikan di percakapan grup WA prakerja ini, sudah banyak teman-teman yang berhasil mendaftarkan diri di gelombang 4 prakerja. Jadi bagi kalian yang selama ini menunggu kapan kemudian gelombang 4 prakerja itu dibuka, inilah kesempatan Anda untuk mendaftar sesegera mungkin. Namun perlu diketahui di awal-awal pendaftaran seperti saat ini tuh biasanya orang-orang yang mengakses website prakerja itu akan sangat banyak sehingga biasanya menyebabkan website prakerja itu menjadi error. Jadi solusinya sebelum kalian mendaftar, kalian bisa hapus history chat terlebih dahulu, hapus history penelusuran juga, dan usahakan jaringan internet Anda stabil, kemudian barulah kemudian kalian mendaftar gelombang 4 prakerja. Dan kemudian kabar yang kedua yang bisa saja menjadi kabar buruk bagi sebagian peserta prakerja, yaitu mengenai skema peserta prakerja yang akan diterima di gelombang keempat ini sebanyak 800.000 orang. Namun 80% dari 800.000 orang tersebut diprioritaskan untuk para pekerja yang telah terdata dalam list Kemnaker dan BPJS. Jadi pada beberapa bulan yang lalu Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan itu telah mendata dan berhasil mendapatkan 2,1 juta pekerja yang terdampak COVID-19. Jadi pekerja yang 2,1 juta inilah yang kemudian menjadi prioritas di gelombang 4 dan gelombang-gelombang selanjutnya ini. Tapi bagi kalian yang tidak masuk ke dalam waitlist data 2,1 juta ini, kalian masih bisa tetap mendaftar dan kalian masih punya harapan untuk kuota yang 20% sisanya itu. Bagaimana kemudian cara melihat apakah kita prioritas atau enggak? Jadi Kemnaker dan BPJS telah mengirimkan email kepada orang-orang yang berada di dalam waitlist 2,1 juta pekerja terdampak COVID-19 itu. Emailnya akan seperti ini, seperti yang didapat oleh teman kita ini. Kamu menerima surat elektronik email karena kamu merupakan bagian dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan atau dirumahkan akibat pandemi COVID-19, sehingga kamu merupakan prioritas untuk menjadi peserta program kartu prakerja berdasarkan aturan yang berlaku. Jadi orang-orang inilah yang mendapatkan email seperti inilah yang kemudian bisa dipastikan, hampir dipastikan sudah melangkahkan satu kakinya untuk bisa lolos sebagai peserta prakerja, baik itu di gelombang keempat. Kalau kemudian tidak tercakup di gelombang keempat, maka dia akan tercakup di gelombang kelima, gelombang keenam, dan setelahnya.